Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui pengertian wawancara, yang kedua, mengetahui tentang kerusakan lingkungan, yang ketiga, mengetahui kenampakan alam dan pemanfaatannya, yang keempat, mengetahui hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui langkah-langkah membuat kolase. Kita masuk ke materi pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Nah, sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dilakukan saat wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang jelas dan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang terakhir, yang keempat, akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi, dalam melakukan wawancara, kita sebagai pewawancara berbicaranya harus sopan santun, ramah kepada narasumber, dan harus bersikap menyenangkan. Nah, materi selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Bapak kasih contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan karena hutannya dibakar oleh manusia ya, jadi manusia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu, seperti itu. Selanjutnya yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama ada dataran tinggi. Permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan, contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Contohnya kalau di Bandung, di Lembang ya, seperti itu. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani atau peternak. Nah, selanjutnya adalah dataran rendah. Permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut.
Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam, contohnya ada petani, peternak, dan pegawai di perusahaan. Yang terakhir yaitu pantai, daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai pada umumnya landai dan berpasir ya. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai, contohnya budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Seperti itu ya. Adapun mata pencahariannya yaitu nelayan, peternak ikan laut, atau petani kelapa dan petani garam. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, seperti itu. Misalkan, setiap hari kita menggunakan kertas untuk beragam keperluan. Nah, kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Namun, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Karena apa? Karena kertas berasal dari batang pohon. Jika tidak dihemat saat menggunakan kertas, akan sebanyak pohon yang ditebang, seperti itu. Materi terakhir yaitu kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting, atau bunga kering. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapatkan. Contohnya ya di sekitar rumah ya, yang mudah didapatkannya. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Nah, kita menentukan nih kolasenya mau kolase apa, misalkan kupu-kupu seperti itu. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, anak-anak seperti itu. Mungkin pembelajaran dari Bapak hari ini dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.